So, tanpa berlama-lama kita harus menuju ke map yang paling kecil, Sunhawk. Ini dia game kita yang ke-5. Dan tanpa berlama-lama tampaknya langsung menuju ke Sunhawk, di mana semua player sudah mulai turun karena pesawatnya pelit banget, hanya memotong bagian atas. Tim-tim yang mungkin turun di Docks dan juga di Camp Charlie mungkin harus sedikit terbang jauh kali ini ya. Betul. Kemarin kita melihat di bootcamp ada fight antara Bigetron Red Alliance dan juga Alpha 7 ya. Betul. Nah, kita bakal lihat ya, apakah akan terjadi kembali atau tidak. Ternyata tidak. Bigetron Red Alliance udah nggak mau maksain lagi untuk ambil di area bootcamp. Bahkan kali ini terlihat akan mengisi area Ruins. Oke, Ruins kosong nampaknya dan bakal diisi langsung oleh tim BTRRA, dan tampaknya dengan pindahnya mereka ke Ruins ini bakal membuat mereka perlu sedikit rotasi agak jauhan untuk zona kali ini. Betul, dan kita bakal melihat ke arah Paradise ya. Seperti biasa bakal ada kelas Digital Athletics, tapi samar-samar terlihat ada Approve Slayers, tapi masih berada di terlalu jauh juga, nggak bakal ketemu untuk di sementara waktu. Dan Ruins kali ini diisi oleh Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal lihat kayak ini Liquid kembali bermainnya sepanjang hari ini, dan kita bakal lihat ya, dengan masuknya Liquid mereka berhasil memperas satu WWCD. Itu menunjukkan satu hal yang positif juga dengan satu pemain baru dari tim BTRRA kali ini ya. Ya betul, ada warna yang baru lah seenggaknya di tim Alien juga. Dan kalau kita lihat tadi kayaknya ada satu player dari Bigetron Red Alliance sempat scrapping, nggak bakal bisa sih empat-empatnya ngambil area Ruins, nggak bakal cukup gitu ya. Satu orang tuh ngeluting dekat jembatan. Ada 2 compound sebelahan tuh bisa dilutingin oleh satu orang doang, Luxi kali ini, dan itu bakal lumayan buat dia kaya. Sangat Alpha 7 kali ini menguasai bootcamp. Ini bakal jadi satu hal yang enak bagi mereka karena tidak ada lagi pertempuran di awal permainan. Betul. Tidak ada pertempuran di awal permainan, dan berarti kawal bootcamp itu udah selesai. Kalau bootcamp selesai. Kalau bootcamp udah selesai. Dan kalau misalkan kita lihat dengan drop zone yang tadi, sementara belum ada tim yang bertemu. Belum ada yang bertemu, mereka semua mendapatkan area scrappingan mereka masing-masing, lootingan, drop zone, cukup puas, cukup nyaman. Camp Alpha bakal diisi oleh serigala-serigala kita yang dari Indonesia. Dan kali ini kita akan mendoakan ya, bagaimana caranya juga Airwolf harus tambah poin lebih lagi sih. Betul, mereka perlu menambah poin lebih lagi, dan sebenarnya ini Airwolf ya, belum menunjukkan permainan terbaik mereka sih menurut gua. Karena menurut gua Airwolf ini memiliki gaya main yang konsisten banget. Ya. Konsisten dari segi placement dan juga segi kill. Seimbang jadinya. Betul, konsisten. Tapi kita harapkan kali ini untuk konsisten dengan poin yang banyak sih. Betul, itu yang gue berharap kali ini sih dari tim Airwolf. Masih ada waktu, masih cukup banyak chance untuk mereka mengejar kembali, karena belum setengah jalan nih kita. Ya, mungkin dari tempo permainannya kali ya, mereka belum dapetin pasnya di mana, dan nanti begitu mereka udah dapetin ritmenya, biasanya mereka bakal bermain dengan sangat-sangat objektif. Betul, ya kita doakan bersama juga dari tim BTR dan juga tim Airwolf bisa menunjukkan hasil konsisten yang positif kali ini ya, di sisa pertandingan hingga akhir PMGC kali ini. Ya betul, dan tadi kita dapet info itu harus tembus berapa? 2 juta viewers ya 2 pada juta hari ini. viewers, yes. 2 juta viewers harus kita tembusin teman-teman, supaya nanti bisa dibagi-bagi handphonenya. Handphone sama buds. Betul, OnePlus. supaya teman-teman yang lagi pengen ganti device ataupun ganti audio gitu ya, bisa memenangkan dari OnePlus. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan lagi nggak tahu mau ngapain, di kolom komentar itu bisa diramaikan. Bisa diramaikan dengan hashtag IndoPride, hashtag BTRWin, hashtag Rising Wolf, dan kalau misalkan pengen ikut serta dalam giveaway OnePlus, itu bisa dengan hashtag PMGC X OnePlus. Iya, luar biasa banget ya Jel ya kali ini. Banyak banget yang diberikan juga dari event-event yang berjalan juga. Kali ini ada campaign-campaign juga pastinya. Buat teman-teman yang pengen ikut juga event kita ya, berkelas competition juga bisa langsung ikutan ya di PUBG Mobile Esports ID. Benar. Jadi sambil sekarang nonton, kalau kalian dapat momen-momen yang gitu, seru gitu, kalian bisa record, terus diedit-edit pakai apa yang ala-ala editor berkelas gitu. Betul. Lumayan lah ya, sambil nonton sambil menangkan perlombaan editor juga. Tapi tampaknya gak cuma menang karena sudah ada fight kali ini. Siapa yang bakal menangkan fight? Kita bakal kini trading mulai dilakukan juga 1-for-1. Sementara di Alpha 7 kehilangan satu player mereka. First blood untuk seorang Zeus IC. Dan kita bakal bom poin di kokang. Swagin mulai tumbang. Nova join the fight. 3 tim sekaligus memperebutkan satu puncak gunung kali ini. Yes, betul sekali. Ada 3-way showdown nampaknya terjadi, dan IC bakal berusaha untuk mengokang granat yang kedua.
masih tetap kokoh dengan splash damage yang tidak begitu seberapa. Izzy akan berusaha untuk buying time revive temannya kali ini. Betul, kita bakal dari seorang mafioso bakal pelan-pelan merangkak ke arah Lau, di mana dari tim Zeus juga lumayan terpuruk kali ini, di mana Nova yang paling diuntungkan dari semua tim ini, tapi tampaknya ada tim lain yang join the fight. Tim Abrupt Slayer ASL join the fight dan mencuri kill-kill dari fight 3 tim di depan. Halo Abrupt Slayers, dari kejauhan melihat sebuah opportunity gitu loh. Betul. Emang dia nggak langsung tabrakan, memang dia nggak untung gede-gede banget, tapi satu kill tuh udah berharga banget di awal permainan. Iya betul, tipis-tipis lah, lumayan banget ya bisa dapat steal kill yang berharga. Dan bahkan kali ini Icy nggak ada helm sama sekali. Udah mulai melemparkan granat juga sambil merangkak pelan-pelan ke belakang. Betul, kita bakal kini dari tim Nova pelan-pelan bakal coba mencari posisi tim Zeus yang sudah mulai merangkak ke arah bagian bawah. Tim Nova tampaknya dengan mereka datang sebagai third party sudah mengantongi 3 kill, dan kalau mereka berhasil lootingannya Zeus, ini harusnya bakal melengkapi perlengkapan mereka dengan sangat-sangat cukup. Ya benar, apalagi kalau kita tahu ya drop zone-nya Nova itu kan scrapping doang, nggak sampai turun ke satu kota besar. Jadi secara otomatis dia akan berusaha untuk menambah pundi-pundi lootingan dari mayat-mayat musuhnya. Ya, kita bakal lihat nanti ya seperti apa pergerakan tim Nova ketika mereka sudah menemukan posisi lawan mereka. Karena sana mereka tahu nih, ini banyak banget tim ikut fight. Kalau mereka sembarangan tabrak, yang ada mereka jadi makanan tim lain. Ya betul sekali. Tadi setelah berkumpul-kumpul, sekarang udah mulai social distancing, udah mulai berjauhan kembali, menurunkan kembali tempo permainan. Bahkan Alpha 7 tersisa seorang diri saja di antara mereka semua. Betul, kita bakal kain juga dari tim Zeus. Sudah masuk dalam rumah, sudah mengamankan posisi mereka. Itu baik lagi tempat yang enak atau tempat bakal diincar oleh tim lain. Nova tampaknya juga sudah mengitari posisi compound tim Zeus dan sudah mencari nih di mana mereka bisa bergerak. Karena mereka belum punya informasi di mana saja letak musuh-musuhnya. Bener banget. Masih berusaha untuk mencari juga loncat-loncat dari para boy. Sementara itu mereka lagi mencari informasi. Tadi di sekitar mereka juga ada RRQ yang masih memantau pergerakan. Sementara mereka lagi gontok-gontokan di atas bukit Bigetron Red Alliance. Cukup santai, nyaman, lari-larian di padang rumput, berusaha untuk mendapatkan lootingan-lootingan lebih juga dari scrappingan-scrappingan. Betul. Tampaknya Better juga keluar ya dari area ruins, muterin jarak jauh dan coba mengumpulkan mungkin sebanyak mungkin lootingan. Akankah Better healing? Karena biasanya melakukan hal ini adalah para tim-tim yang punya dokter. Biasanya gitu. Mereka muterin tempat-tempat yang sudah ditinggalkan oleh tim lain, mengambil first aid yang disisakan oleh tim-tim lain. Betul. Berarti kalau kali ini tadi kita lihat mereka lewatin Nakam, berarti dia ngiterin pinggiran-pinggiran Sanhok ya? Ya, dari Tambang ke Nakam, ke Sahmi, Camp Charlie, muter, ataupun dia bakal naik kapal, tabrak Lakawi. Bisa juga. Bisa juga. Dan ini kan rute-rute selatan tuh rute-rute dokter gak sih? Rute dokter biasanya. Rute dokter ya? Jalan ninjanya dokter tuh lewat area-area docs gitu. Bantai, Camp Charlie. Jalur dokter ya? Jalur dokter. Dari Bantai nanti nyambung ke docs, syutingin semuanya, naik ke kampung, Lakawi, baru masuk ke zona. Iya, Badru kan gitu. Ya, emang kayak gitu dia. Alter ego, mereka dari selalu... Camp Charlie, Bantai, Docks, naik ke atas terus kampung, semuanya dihabis-habisin semua kompon-komponnya. Iya, bener banget. Dan sementara kalau kita lihat tadi Bigetron ngambil di area selatan, di area utara masih ada Aerowolf di bagian Pulau Camp Alpha. Betul, kita bakal kayak ini ya, dari pergerakan tim Aerowolf juga. Tampaknya mereka sementara cukup aman, sudah masuk ke area zona, tapi mereka masih berada di ujung banget nih. Terpisah pulau kali ini. Tapi mereka bisa nyebrang lewat, bisa bilang rumah-rumahan di kiri tuh. Yang menyambungkan pulau atas, pulau kiri, dan juga pulau kanan. Betul. Pulau Alpha, Bravo, Charlie. Ya, sesuai sama nama campnya ya. Sesuai nama camp yang berada di setiap pulau. Jadi kita sebutnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari map, itu udah mulai cukup menumpuk di area tengah-tengah antara Paradise, Bootcamp, scrappingan sekitarnya. Dan bahkan yang berada di paling bawah itu masih ada Conina Power. Dan Conina Power masih melakukan split, ngejaga bagian selatannya. Betul. Kita bakal lihat juga dari beberapa tim ya. Langsung menghit center. Diperhatikan di bagian quarry kosong, Painan kosong. Kanan Camp Bravo, Mongnai, kosong semua. Kosong. Mayoritas tim langsung menghajar tengah. Di daerah quarry mengambil compound dan juga di bagian-bagian perbukitan kirinya. Yep, dan sementara itu ternyata sudah bakal ada yang bertemu di satu kota ini sekitar Tatmok. Sudah ada Footballist dan juga PR88. Betul, kita bakal lihat juga dari semua tim yang bermain. Tampaknya sudah bersiap-siap ya. Tatmok juga selalu mengunci pergerakan tim-tim lain. Biasanya Tatmok menjadi tempat yang cukup dipertaruhkan oleh tim-tim yang menjaga bagian utara. Betul sekali. Karena posisi itu enak gitu. Ada gudang, terus ada kayak kayu-kayu juga yang bisa dijadikan obstacle. Tapi ternyata wow, Zuxi berhasil untuk menculik salah satu player dari tim Secret Gen.
Ya, kita bakal kayak juga dari Sulung Lucy bakal langsung melakukan healing-healingan kali ini. Dan gue bisa melihat sih, apakah mereka mengumpulkan healingannya ke satu orang. Karena biasanya tim yang bermain kayak gini adalah dokter-dokteran. Dokter-dokteran, Iya. ada dokter ada suster gitu ya. Harus susternya, betul. Ini 5, 1, apakah mereka bakal nge-pull healing? Belum tahu, belum Belum kelihatan. tahu. Karena tadi juga sempat ngeliat Luxi baru 1 sih first aid-nya. Jadi Iya. masih belum terlalu banyak juga. Dan ternyata Kengzo tertusuk dari belakang. Ada Frozen. Yang langsung merupakan seorang Kengzo kali ini. Tersungkur karena ada tampaknya Kengzo perlu menunggu bantuan teman-temannya. TSJ kehilangan 2 pemain sementara ini ya. Kalau mereka sampai maksa lagi, ini bisa mereka dipulangkan ke arah lobby di awal permainan. Tapi tampaknya tim KP juga bakal langsung pindah dengan Vespa menuju ke bagian depan dan bakal coba meng-end seorang Kenzo yang tampaknya tidak mendapatkan bantuan dari teman-temannya. Yep. Secure kill dari tim Konina Power. Yap, betul sekali. Bakal langsung di-end begitu saja. Bahkan Konina Power sudah mulai mengantongi 1 kill dan masih ngejagain area dekat dengan Camp Charlie. Ini kalau misalkan BTR lewatin jalurnya Konina Power, ini bahaya juga sih. Betul, ini bakal bahaya banget dan tampaknya kita bakal lihat juga dari tim P88 mulai terpantau, mulai terlihat juga Football juga sudah mengisi area kau. Mereka bakal langsung menusuk ke bagian selatan, harusnya menuju ke arah safe zone-nya. Masih 16 tim, masih lengkap, hanya beberapa tim yang pincang. Tapi tim yang pincang itu pincang lebih ekstrim. 2 orang Zeus, 2 orang TSJ, 3 orang Alpha 7. Yap, sekali keculik tuh langsung banyak gitu. Tapi seenggaknya beruntung masih ada beberapa player yang masih bisa survive. Bahkan kali ini begitu Red Aliens, ini bener-bener super late rotation sih. Betul, mereka menunggu semua tim pecah fight, baru mereka bakal join. Tapi kayaknya nggak nampak sih ada yang bakal healing-healingan. Gue belum lihat ada orang yang bakal healing, tapi kita belum lihat Ryzen. Biasanya yang ngedokter tuh Ryzen. Ryzen ya, kita belum kesorot ya Belum Ryzen ya. kesorot, dari kan Liquid, Luxi, Zuxi. Oh iya betul. Dan kita lihat lagi Vespaan. Enak banget nih, San Mori cek. Kan hari Minggu. Betul, hari Minggu kita bakal lihat kayak ini juga. Apakah Sunmori-nya better pada kali ini akan mengumpulkan healing-healingan atau mereka kan bakal coba late rotation aja? Standar ya mainnya. Betul. Dan sementara kamera sudah mulai bergeser juga ke area Navi. Navi bisa dibilang tadi habis chicken 2 kali tusun. Akankah kali ini bermain lebih baik atau tidak? Karena sementara kalau kita lihat Navi itu selama masih ada old boy hidup, mereka bisa survive lebih lama. Betul, mereka selalu melakukan hal yang sama. Tapi kita bakal lihat kayak ini, apakah dari tim Footballers juga bakal masuk dalam zona? Karena Paradise kosong, biasanya Paradise diisi oleh 2 tim ya. Ya, betul. Menunggu zona mental. Betul. Tapi kali ini kosong total. Tampaknya kalau di global, Paradise bukan jadi tempat yang digunakan untuk berhinggap sementara ya. Ya, udah nggak jadi paradise, literally paradise gitu. Ayo, Cuma resort aja. cuma resort aja. Tempat singgah sementara. Betul, tapi bukan Paradise. Iya. Jadi ya udah, nginep kan resort nginep doang. Betul, nginep doang. Tapi kayak ini udah ditinggalkan kayak dia. Tapi tampaknya tim DA mulai ketik dan juga sel ini belangkar lobby oleh tim Navi. 2 tim dari barat yang lagi gontok-gontokan ya, mencari bisa dibilang poin terbanyak di liga kali ini. Ya, ini 2 tim yang bisa digolongkan sebagai 2 tim yang agresif. Setiap ngelihat ada orang, pasti ditembakin. Betul. Kalau nggak orang, ban. Ya kan? Kalau Ya. nggak ban, pintu. Pintu. Semuanya. Pokoknya nembak aja. Yang penting pelurunya berguna, bermanfaat gitu. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Kan beda sama nembakin pohon, batu nggak ada hasilnya kan. Iya benar. Ada damage lah yang bisa membuat sesuatu itu berubah kan. Berubah kali itu ya, betul. Dan kalau kita lihat juga A1 kayaknya menerima damage yang cukup sakit, bahkan langsung saja ditumbangkan oleh Suk dari kejauhan. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan Suk dan kawan-kawan sudah mulai mengunci pergerakan tim A1. Mereka lagi mencari celah nih, gimana mereka bisa lakukan rotasi. Tapi mereka sebenarnya nggak perlu fight segitunya. Tapi tampaknya dari area Blue Zone muncul satu lawan, Frozen. Merupakan 2 pemain dari Bigetron, bahkan Zuxi lumayan low dan dijepit langsung dari arah berlawanan kali ini. Dari seorang Akzar, bakal spray down, memulangkan 2 anggota tim BTR pada zona kita yang kedua. Ini dia yang berbahaya. Konina Power dari tadi nggak ngelepas area ini, masih dijagain terus. Entah apa, mungkin mereka masih punya feeling gitu ya. Kalau misalkan bakal ada tim-tim yang masuk dari area jam 6. Kita bakal lihat juga dari BTR tampaknya kesulitan yang termakan oleh Blue Zone pelan-pelan terkikis. Zuxi masih bertahan juga tapi dia harus berhati-hati, gak boleh sampai overpush. Nampaknya Zuxi bakal langsung ngumpet di bawah jembatan, tapi seberangnya mencari Frozen dari high ground, dia bakal nembakin ke arah mereka. Nah, ini sulit banget sih. Pergerakan mereka udah mulai dikunci kiri dan kanan. Bahkan langsung Gonzo mendapatkan Ryzen yang lagi asik-asik di bawah jembatan. Wah, Zuxi last man standing. Entah ini bisa bertahan lebih lama lagi atau enggak. Konina Power kayaknya nggak bakal ngelepasin sih. Betul, ini tampaknya mereka termakan ya ketika lewatin jembatan. Dan kali ini plan mereka untuk net rotation nge-backfire cukup berat kali ini ya. Ya.
plannya nggak sesuai sama ekspektasi nampaknya. Tapi kita lihat Zug sih, kita harap masih bisa survive walaupun kita melihat dengan armor dan helm yang minimalis banget gitu level 1. Betul. Ya kita doakan bersama-sama ya. Semoga Zug sih masih bisa survive dan semoga KP tuh cepet-cepet cabut dari area itu. Betul, karena kalau masih ngelock terus, Zug sih bakal sulit masuk ke dalam safe zone. Ya, wah ini KP sih dia bener-bener ngutus satu orang jaga belakang loh, itu Frozen. Iya, dia ngunci ke arah BTR, 3 member lain maju ke depan. Tapi kalau sampai ketahuan oleh Zuxi, bisa-bisa Frozen malah yang kena. Tampaknya kita bakal ada peluru yang kena ke arah serang Zuxi. Dan oh no, Frozen berhasil memulangkan tim BTR ke arah lobby setelah Chicken terbitlah Tusun. Wah, ini sih bener-bener cinta lama bersemi kembali. Dimana kalau kita lihat di regular season, Konina Power selalu bertemu dengan BTR juga ya. Dan kali ini ternyata terjadi lagi di area Sunhawk. Tapi nggak apa-apa lah, nice try. Nice try tetap ya. Karena masih banyak kesempatan juga dari hari ini, besok dan juga lusa. Kita doakan bersama BTR juga Airwolf memiliki performa yang terus meningkat dan terus konsistennya. Betul, karena sekarang juga kita masih ada Airwolf lengkap dengan 4 pemain. Semoga Airwolf bisa mengumpulkan poin yang lebih di Sunhawk kali ini. Betul. Oke, dan kamera bergeser. Area quarry akhirnya udah mulai terisi nih, Flo. Tadi kan kosong ya? Betul, tadi kosong tapi